Gelur kepeluk maneh no warung VOA saka Washington DC. Aku Nadia Majid. Lan aku Cak Supri. Nah, minggu ini dulur kita mau melihat bagaimana orang Amerika itu senang dengan kegiatan relawan. Sebagai relawan, Cak. Menjadi tradisi volunteerism. Nah, itu sudah menjadi tradisi kuat di Amerika. Ya. Jadi memang bahkan mungkin setiap orang pernah mengalami menjadi relawan. Betul. Nah, salah satu lembaga paling tua yang pernah didirikan di Amerika adalah yang namanya Peace Corps, dicetuskan oleh Presiden Kennedy, Cak. Tahun 60-an ya. Tahun 60-an. 20 Januari 1961. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Himbauan Presiden Kennedy dalam pidatonya setelah disumpah menjadi presiden menjadi landasan sebuah lembaga yang sampai sekarang menjadi warisannya, Peace Corps. Pembentukan Peace Corps tercetus saat Kennedy masih menjadi calon presiden di tengah kampanyenya di University of Michigan Oktober 1960. Yaitu mengajak warga muda Amerika menunda karir guna menjadi relawan di negara berkembang. Konsep ini mendapat banyak dukungan dan menjadi prioritas ketika Kennedy menjabat presiden. Putting that together was one of the great experiences of my own life. And Kennedy wanted action. He wanted us to move, and we had the plan of the Peace Corps within the first 6 weeks. Kelompok relawan pertama diundang ke Gedung Putih sebelum bertolak ke Afrika. The fact that you're willing to do this for our country and in the largest sense, as the name suggests, for the cause of peace and understanding, I think should make all Americans proud and make them all appreciative. Thank you. Para relawan pertama ini bergabung dengan semangat berpetualang dan dedikasi tinggi. Salah satunya Barbara Camara. Going to Liberia as a Peace Corps volunteer was a life-changing experience. I learned that I could just endure, that you start something and no matter what the challenges were to do it, that I could keep doing it until it was completed. Setengah abad kemudian ia masih merasa bangga. But when I look back on the great things that Peace Corps volunteers did, the many lives they impacted. I mean, the Vice President of Liberia today gives tribute to his Peace Corps teacher, contributing to his ability now to serve in that position as Vice President. Menurut mantan penasihatnya, Peace Corps adalah warisan penting Presiden Kennedy. Well, at last with Kennedy, people all around the world, and I did a lot of around the world during that period with the Peace Corps and otherwise, around the world, people thought, here is the America we've been believing in or hoping for. Young, optimistic, can-do. That's the America that, you know, we read about, we've thought about, we've hoped for, and here he was bringing it about. Sejak tahun 1961, lebih dari 200.000 warga Amerika telah berbakti dalam Peace Corps yang tersebar di 139 negara. Kembali dan ada salah satu dari mereka yang bersama kita sekarang ini, yaitu Mbak Oki Shim. Halo Mbak Oki. Halo Mbak. Selamat datang. Terima kasih. Nah, Mbak Oki ini pernah 2 tahun di Ponorogo. Ponorogo, saya kan juga nenek moyang saya dari Ponorogo. Gitu ya? Saya keturunan Warok. Oh. Tapi ini nggak bawa saya nggak bawa brengos dan jenggot. Nah, Oki, tadi ada mantan Peace Corps menyatakan bahwa pengalaman di Peace Corps itu begitu berharga bagi dia. Bagaimana dengan pengalaman Oki? Kalau pengalaman Peace Corps itu tinggal di Indonesia, ya wah, sangat-sangat bagus. Ya, luar biasa. Bagus untuk belajar bahasa baru, untuk ketemu orang-orang dengan budaya sama agama yang beda daripada saya. Di Ponorogo di mana? Di Ponorogo saya tinggal di desa Singosaren. Singosaren. Itu iya, Kecamatan Jenengan. Jenengan? Iya. Panjenengan? Panjenengan. Kegiatannya apa sehari-hari di sana, Oki? Iya, kalau saya sukarela di Mandua Ponorogo, Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, dan
coaching sama guru-guru bahasa Inggris di sana, juga mengajar bahasa Inggris pada anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Nah, padahal Oki latar belakang Oki itu bukan bahasa Inggris ya? Sebelum Peace Corps, saya sebetulnya kerja sebagai pengacara. Ya, pengacara. Di California. Pengacara, lawyer itu kan suatu hal yang mungkin banyak, wah pengacara di Amerika. Iya. Oki mau berhenti sebagai pengacara untuk menjadi relawan. Itu kenapa Oki? Ya, kalau saya dengan kata-kata yang pendek, ya tidak mau meninggal di dalam kantor mungkin, seperti itu. Ya, mau belajar dengan orang-orang yang lain, budaya yang lain, mau travel keliling dunia, seperti itu. Mencari sesuatu yang baru, tantangan yang baru. Mencari tantangan yang baru ya. Betul. Tapi ini ngobrolnya karena kita teruskan ya, nanti dengan Mbak Oki. Tapi sebelum itu kita akan istirahat dulu. Setelah yang satu ini kita akan bertemu lagi dengan Mbak Oki.